Selamat datang di Trading untuk Semua. Karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Dan selamat datang teman-teman di video pertama saya tentang edukasi trading. Jadi kalau dari 2 minggu sebelumnya saya udah upload video tentang market outlook di mana saya menganalisa pergerakan market untuk minggu depan itu akan seperti apa dan apakah saya akan buy atau sell. Di sana saya jelaskan semua. Dan di video-video tersebut saya ada bahas kalau saya nggak menggunakan Japanese candlestick yang biasa, tapi saya di sini lebih menggunakan Heikin Ashi candle. Jadi saya sudah bilang di video tersebut, saya akan bikin video-video selanjutnya untuk menjelaskan tentang Heikin Ashi candle tersebut. Dan ini sekarang saya berikan videonya dan saya akan coba jelaskan ke teman-teman kenapa sih saya menggunakan Heikin Ashi candle. Apa sih Heikin Ashi candle tersebut dan bagaimana Heikin Ashi candle tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana dia bisa membuat trading saya 4 kali lebih simple. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasan dari Heikin Ashi candle. Let's go! Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas utamanya adalah 4 section dari Heikin Ashi candle ini. Yang pertama, apa sih Heikin Ashi candle tersebut? Dan bedanya apa dengan candle biasa? Dan yang kedua, gimana Heikin Ashi candle ini membantu trading kita? Utamanya sih membantu trading saya untuk mencapai yang namanya profitable trading, seperti yang sudah saya lakukan selama ini. Lalu untuk fair, supaya lebih fair, saya akan coba bahas kekurangan Heikin Ashi candle itu seperti apa sih dibandingkan dengan candle-candle biasa. Dan keempat, saya akan coba berikan contoh langsung di chart tentang gimana sih pemakaian dan pengaplikasian Heikin Ashi candle ini. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih Heikin Ashi candle. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan pertama ini, saya coba berikan gambaran singkat tentang apa sih bedanya Heikin Ashi dengan normal Japanese candlestick. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kelihatannya sih nggak jauh beda ya. Selain warnanya aja, karena yang Heikin Ashi candle ini warnanya udah saya ganti putih dan orange. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini, Heikin Ashi candle itu terlihat lebih mulus ya teman-teman. Jadi kalau terutama di bagian sini nih, kalau di normal Japanese candlestick, kita bisa lihat keadaan market yang naik turun, tapi terlihat lebih mulus di sini. Dan juga untuk di sini kita bisa lihat gerakan candlenya itu besar kecil, tapi kalau di Heikin Ashi candle kita bisa lihat gerakannya lebih teratur. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat gerakan Heikin Ashi candle itu seperti ini? Saya coba bahas di pembahasan yang pertama. Apa sih Heikin Ashi candle? Jadi Heikin Ashi candle itu mungkin teman-teman dari namanya udah langsung kebayang ya. Itu dari bahasa Jepang yang mana Heikin itu artinya rata-rata, average, dan Ashi artinya kaki. Jadi secara harafiah artinya kaki yang dirata-ratakan. Tapi agak aneh kalau kita dengar arti harafiahnya. Jadi Heikin Ashi candle tersebut adalah candle yang dibentuk dari rata-rata harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah dari candle periode sebelumnya. Jadi, kuncinya adalah di sini, rata-rata. Inilah yang membuat gerakan candle tersebut menjadi lebih smooth, lebih halus. Karena dia mengambil rata-rata dari gerakan candle yang sebelumnya. Oke? Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke gimana sih Heikin Ashi candle itu membantu trading kita dan terutama membantu trading saya selama ini. Jadi yang pertama, Heikin Ashi candle itu dapat membantu saya, membantu kita untuk mengurangi noise dari market. Sehingga apa? Sehingga tren terlihat lebih jelas nih. Kita langsung bandingkan aja dengan chart yang ada di bawah. Jadi, kalau kita lihat di normal Japanese candlestick ini nih, memang kita bisa lihat secara keseluruhan market lagi turun. Tapi, terutama di bagian sini nih, kita bisa lihat si
marketnya ini walaupun secara keseluruhan turun, tapi dia gerakannya, candlenya besar-besar dan terlihat naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan nggak begitu kelihatan nih apakah dia sebenarnya mau naik, mau turun, atau lagi mau sideways karena candlenya besar-besar semua di sini. Ukurannya mirip-mirip. Tapi kalau kita lihat di Heikin Ashi Candle, terutama di bagian sini, kita bisa lihat pergerakan keseluruhan dari market itu relatif lebih halus. Kita bisa lihat candlenya nggak berubah warna, dia masih menjelaskan bahwa market itu sedang turun. Jadi, dari sini kita bisa terlihat jelas ya. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang bilang, loh tapi kan Pak, kita sudah bisa lihat jelas kalau di sini market arahnya turun. Jadi harusnya kita nggak usah pakai Heikin Ashi Candle itu nggak apa-apa dong. Mungkin iya, tapi teman-teman di sini saya bilang, di sini market sudah terdevelop secara keseluruhannya, sehingga kita tahu bahwa market lagi turun. Karena kita sudah lihat dari kiri ke kanan secara full. Tapi kalau teman-teman trading langsung di live market, kita kan melihat candle terdevelop, terbentuk satu persatu. Di proses pembentukan candle satu persatu tersebut, ada masa-masa di mana kita akan menjadi galau, bimbang, atau ragu. Kenapa? Karena market bergerak ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, yang membuat kita bingung jadinya. Memang ketika trading ada berbagai jenis faktor lain yang menentukan apakah market ini mau turun atau mau naik. Seperti contohnya kita menggunakan moving average, kita menggunakan analisis lain, supply demand dan segala macam. Tapi kalau untuk keperluan penjelasan video tersebut, video ini maksudnya kita bisa lihat bahwa market di sini bergeraknya agak ngaco ya, agak naik turun, terutama di bagian sini nih. Katakanlah saya sudah punya bias untuk sell di market ini. Lalu saya lihat candle terbentuk satu persatu. Oke, dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan sebagainya. Tapi kita lihat di bagian sini nih. Kita lihat di bagian sini, kalau kita coba perbesar, sorry, salah. Kita coba perbesar. Nah, kita bisa lihat di bagian kotak yang saya gambar, kotak yang kecil, kita bisa lihat kalau ini market terlihat mereject di sini dan market selanjutnya membentuk engulfing candle ke atas. Jadi kalau ada candle seperti ini, candle turun, lalu kita punya candle naik yang mengengulfing kedua buah candle sebelumnya atau minimal candle yang ini, yang tengah. Ini merupakan pertanda bahwa market itu sebenarnya ingin naik. Kalau di Japanese candlestick biasa, kita bisa lihat bahwa candle terlihat seperti mau naik di sini. Apa yang akan terjadi? Kalau kebetulan di hari itu psikologis kita sedang tidak bagus, kita akan ragu dan bisa menyebabkan kita salah mengambil keputusan. Yang harusnya market masih turun, tapi karena kita salah mengambil keputusan, kita katakanlah kita cut semua posisi kita, tapi ternyata price masih akan turun dan harusnya kita bisa untung lebih besar lagi. Seperti itu. Ini alasan pertama untuk saya kenapa Heikin Ashi Candle lebih bagus. Oke, jadi next, gimana sih Heikin Ashi Candle ini membantu trading saya dan kita sih nantinya. Yang kedua, ini yang cukup penting untuk saya adalah kita tidak perlu repot menghafal candle pattern atau chart pattern. Di sini saya bahas candle pattern, tapi untuk chart pattern saya nggak tulis. Tapi kalau saya mau bahas singkat, apa sih chart pattern? Chart pattern tuh kalau teman-teman trading di market structure, itu biasanya seperti ini. Double top, double bottom, atau head and shoulders, atau apa ya? Inverted head and shoulder, seperti itu. Dan kalau teman-teman di
smart money concept biasanya seperti ini ya. Chart patternnya tuh, sebentar saya salah. Seperti ini. Ini namanya COC, change of character. Jadi kalau di smart money concept tuh ada seperti itu, atau Quasimodo bilangnya. Lalu di dalamnya kita bisa lihat ada breaker block seperti itu, atau ada lagi namanya mitigation block seperti ini, ada lagi IO Fed segala macam. Itu smart money concept, itu singkatan-singkatannya keren-keren sekali. Tapi by the way, kalau teman-teman ada yang trading smart money concept atau trading market structure dan teknik sebagainya, dan itu bekerja untuk teman-teman, silakan dilanjutkan. Karena trading itu kita bagusnya pakai teknik yang paling cocok dengan kita. Tapi buat saya pribadi, teknik-teknik yang kebanyakan singkatan, kebanyakan chart pattern atau segala macamnya itu, buat saya bukan merupakan trading yang cocok untuk semua. Sedangkan di channel ini adalah trading yang cocok untuk semua. Jadi saya mempersimpel sebisa mungkin teknik tradingnya. Oke, balik lagi ke bagaimana Heikin Ashi Candle itu membantu trading kita. Jadi kita tidak perlu repot menghafal candle pattern. Contohnya gini, pemakaian langsungnya. Di sini kita bisa lihat price sedang turun, lalu dia naik lagi ke atas, dan ketika perjalanan dia naik ke atas, dia membentuk yang namanya Morning Star Formation. Ini awalnya saya juga nggak tahu namanya apa, tapi ketika saya googling namanya, oh Morning Star Formation ternyata. Apa sih Morning Star Formation? Ya gampangnya sih seperti ini. Ketika candle sedang turun, lalu ada candle ketiga yang lebih tinggi dari candle yang kedua ini bisa dibilang Morning Star Formation. Mungkin saya salah, karena saya juga nggak begitu hafal tentang candle pattern ini. Jadi teman-teman, kalau ini salah, mohon saya dikoreksi di komentar, di kolom komentar di bawah. Jadi intinya adalah, kalau di Japanese Candlestick ini, kita banyak konten-konten di luar sana yang mengharapkan kita untuk mengerti candle pattern dan chart pattern. Tapi kalau kita memakai Heikin Ashi Candle, kita tidak memerlukan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau Heikin Ashi Candle ini dia berubah warna, dan berubah warnanya ini secara jelas seperti yang kita bisa lihat di sini. Dia berubah warnanya dengan body yang besar, dan di saat yang bersamaan dia langsung menembus candle-candle yang sebelumnya. Itu artinya besar kemungkinan market sedang berubah arah. Cukup di situ aja. Kalau candle Heikin Ashi berubah warna dan dengan bentuk yang jelas, body yang besar dengan wick yang pendek di satu arah dan panjang di arah yang kita ingin dia tuju, itu berarti kemungkinannya adalah market berubah arah. Itu alasan kedua kenapa Heikin Ashi Candle membantu trading saya lebih baik lagi. Oke, jadi di alasan berikutnya kenapa Heikin Ashi Candle ini dapat membantu trading kita lebih baik lagi. Yang ketiga, kalau nggak salah ini yang ketiga, jadi Heikin Ashi Candle ini dapat membantu trader untuk stay di satu open position. Kenapa? Karena kita tahu trennya masih berlanjut. Kenapa kita tahu trennya masih berlanjut? Karena tadi kita tidak terhalang oleh noise-noise yang diciptakan market. Contoh, katakanlah kita sedang ada buy position di chart ini. Kita sedang buy, lalu price sedang pullback ke bawah, lalu kita bisa melihat price reject di sini dan price naik lagi. Tapi apa yang terjadi di candle berikutnya, price turun secara tajam di candle yang ini. Again, kalau memang kita sudah terlatih secara mental, secara psikologis, kita tidak akan terganggu oleh hal-hal seperti ini. Tapi ada kalanya kita punya hari, kita kan nggak cuma trading doang ya, kita kan pastikan sehari-harinya ada kerja lain, kita ada ngurus anak, ngurus keluarga,
Dan kalau memang kita sedang ada kondisinya tidak bagus, kita melihat candle yang seperti ini, itu kita biasanya akan galau, akan ragu. Apakah trade ini sebenarnya mau ke atas atau trade ini sebenarnya harus kita cut? Seperti itu. Tapi kalau kita lihat area yang sama, hanya saja di candle Heikin Ashi, kita bisa lihat bahwa candle ini sebenarnya masih naik. Karena apa? Karena warnanya belum berubah. Dia masih warna putih atau candle bullish di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau Heikin Ashi candle ini banyak manfaatnya untuk kita, terutama kita yang ingin tradingnya nggak ribet. Kenapa? Karena di sini saya punya visi bahwa trading itu bisa dilakukan untuk semua tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Jadi daripada kita ribet-ribet pelajari chart pattern, candle pattern, dan sebagainya, kalau kita punya cara yang lebih simple, why not? Gitu loh. Oke, jadi ini bagaimana Heikin Ashi Candle membantu trading saya. Oh ya, satu lagi yang paling penting. Paling penting tapi saya lupa untuk jelaskan. Waduh, bagaimana ini? Oke, yang paling penting dari Heikin Ashi Candle adalah struktur market terlihat lebih jelas. Karena kalau kita trading, struktur market adalah hal paling fundamental yang harus kita pelajari supaya kita bisa tahu kita mau kemana, kita mau sell ke apa, kita mau buy. Dan dengan Heikin Ashi Candle ini strukturnya akan terlihat lebih jelas dan saya akan jelaskan langsung di live market nanti sehabis ini. Tapi yang penting adalah struktur market terlihat lebih jelas. Ini merupakan hal paling penting di Heikin Ashi Candle. Oke, jadi tadi kita udah bahas bagaimana Heikin Ashi Candle itu dapat membantu trading saya untuk jadi lebih baik lagi. Dan sebelum kita masuk ke live chart, kita coba bahas dulu supaya lebih fair kekurangan dari Heikin Ashi Candle ini. Dan tapi tenang teman-teman, segala kekurangan yang ada di Heikin Ashi Candle itu bisa kita atasi. Kalau nggak bisa diatasi, saya nggak mungkin juga pakai candle ini sebagai senjata saya. Jadi, kekurangan pertama adalah candle ini tidak menunjukkan posisi harga sebenarnya. Harga sebenarnya itu maksudnya gimana sih? Jadi gini, candle itu kan terbentuk seperti ini ya. Ini ada body. Ups, sorry, saya salah. Ini ada body candle. Ini ada wick di atas. Ini ada wick di bawah. Jadi, candle itu kan terbentuknya seperti ini ya. Katakanlah ini candle naik. Candle bullish. Candle bullish terbentuk seperti ini. Dia open, dia turun ke bawah, dia naik ke atas, turun sedikit, lalu dia close. Sehingga area ini di sini merupakan area terakhir di mana price bergerak. Atau dengan kata lain, ini adalah area closing price-nya. Tapi di Heikin Ashi Candle ini kita bisa lihat closing price dari candle adalah di sini. 92,946. Padahal kalau kita nyalakan fitur untuk lihat harga asli ada di mana, ternyata harga asli ada di sini. 93,036. Jadi harganya beda cukup jauh nih. Lalu kalau harganya beda cukup jauh, dia bisa menyebabkan apa sih emangnya? Bukan menyebabkan lagi, kalau saya bilang menyebabkan itu terlihat seperti meremehkan sekali, tapi perbedaan harga signifikan seperti ini dapat fatal untuk trading kita. Kita bisa salah ngambil titik open position kita. Kita bisa salah menentukan titik stop loss kita. Atau kita bisa salah menentukan titik take profit kita. Dan hasilnya nggak akan bagus kalau kita sudah salah di hal fundamental seperti itu. Tapi tenang, semuanya bisa diatasi. Jadi, untuk membuat chart kita tidak menunjukkan harga candle Heikin Ashi, tapi kita ingin dia menunjukkan harga sebenarnya yang sedang terjadi. Di sini, saya pakai trading view.
Dan teman-teman bisa juga pakai TradingView secara gratis. Jadi memang TradingView ini utamanya gratis. Bisa sih kita langganan yang pro atau premium. Tapi untuk awal-awalnya, saya sendiri pun sekarang sedang pakai TradingView yang gratis. Saya udah nggak langganan sejak berapa bulan, saya lupa. Tapi udah lama saya nggak pakai yang bayar. Jadi teman-teman kalau ingin coba charting, belajar charting, bisa klik link di bawah. Saya ada kasih link untuk download TradingView. Bukan download sih, dia bisa dipakai di Google Chrome atau di Firefox, di browser intinya. Dan dia juga bisa download di Play Store. Tapi biar gampang, teman-teman klik aja link di bawah, bisa langsung pakai. Oke, kita balik lagi ke materi. Jadi di TradingView ini ada satu fitur. Kalau lagi di chart tuh kalian bisa klik kanan, lalu pilih settings, lalu simbol, dan klik masukkan checklist di sini. Real price on price scale instead of Heikin Ashi price. Kalau kalian udah cek di sini, centang di sini, kalian bisa lihat chartnya itu sudah menunjukkan harga yang sebenarnya. Bukan harga di candle Heikin Ashi ini. Oke? Oke, lalu kekurangan kedua dari Heikin Ashi candle adalah dia kadang memberikan signal yang terlambat. Signal yang terlambat. Kenapa? Karena Heikin Ashi candle seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia akan terbentuk dari average atau rata-rata dari candle yang terjadi sebelumnya ya. Sehingga kadang dia tidak merefleksikan keadaan candle yang sebenarnya karena dia satu candle lebih lambat biasanya. Nah, contohnya gimana? Ini saya punya chart yang sama, satu dengan normal Japanese candlestick, satu dengan Heikin Ashi candle. Katakanlah bias kita di sini adalah buy. Kita cari buy di sini. Dan di sini kita punya garis moving average. Garis moving average itu apa? Jadi nanti di chart kita bisa nyalakan yang namanya garis bantu, indikator pembantu, guidance, namanya garis moving average. Seperti ini. Nanti mungkin secara detailnya akan saya bahas di video selanjutnya. Cuma pada intinya, katakanlah di sini kita sedang mengincar posisi buy. Lalu kita melihat candle yang membreak si moving average yang saya taruh di sini. Biasanya kalau candle sudah membreak moving average seperti ini, candle biasanya akan melanjutkan perjalanan ke atas. Dan candle yang ngebreak si moving average ini adalah candle ketujuh dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Candle ketujuh dari kanan. Tapi, kalau kita lihat di Heikin Ashi candle, candle yang harusnya menjadi signal candle di normal Japanese candlestick, di sini kita lihat dia masih belum menembus si moving average. Mulai terlihat ya teman-teman perbedaannya di mana. Dan dia baru menembus si moving average di candle selanjutnya, yaitu candle ke-6 dari kanan. Sedangkan kalau di normal Japanese candle, dia sudah ngebreak si moving average-nya dari satu candle sebelumnya. Jadi, inilah salah satu kekurangan dari Heikin Ashi candle karena dia memberikan signal yang terlambat, kadang. Tapi, tenang aja. Kenapa? Karena keterlambatannya biasanya tidak signifikan. Karena dia hanya terlambat biasanya satu candle. Dan satu candle yang terlambat itu nggak harus membuat kita untuk meng-cancel seluruh keputusan trading kita. Kita biasanya masih dapat menunggangi tren yang masih berjalan walaupun candle yang tercepat di Heikin Ashi itu satu candle lebih terlambat. Oke, ini kekurangan kedua dari Heikin Ashi candle. Berikutnya, kita punya kekurangan yang ketiga, terakhir, dari Heikin Ashi candle, yaitu Heikin Ashi candle mungkin, sekali lagi saya tekankan di kata mungkin, dapat memberikan signal yang palsu atau fake signal. Contoh seperti ini. Kita masih punya dua garis moving average yang ada di slide sebelumnya.
dua garis moving average. Lalu kalau di Heikin Ashi Candle kita bisa lihat, katakanlah kita mau sell di market ini. Kita bisa lihat market ini katakanlah dia sebelumnya turun, lalu dia melakukan pullback, dan kita bisa lihat ada satu candle yang membreak si moving average. Kalau kita sudah melihat ini, biasanya kita mengartikannya sebagai signal candle karena dia nge-break si moving average ini. Dan kita bisa lihat di sini break-nya terjadi dengan jelas. Bodinya nge-break si moving average dan dia tidak meninggalkan wick atau ekor apapun di atas. Jadi dia artinya dia stabil, ingin turun ke bawah. Tapi kalau kita lihat di Japanese candlestick, di posisi yang sama tapi di Japanese candle kita bisa lihat ternyata candle ini tidak mau ke bawah nih. Kenapa? Kita lihat. Iya, di sini candlenya dia sedang turun ke bawah. Break, dia punya moving average secara jelas, bodinya full, penuh, dan tidak ada wick di atas. Tapi candle berikutnya yang tercipta, dia tidak lebih rendah dari candle sebelum ini, dan juga dia tidak lebih tinggi dari candle sebelum ini. Artinya apa? Ini dinamakan dengan inside bar. Saya coba ketik, ini namanya inside bar. Jadi dia nggak mau ke atas dan dia juga nggak mau ke bawah. Tapi kalau kita lihat dari Heikin Ashi Candle, dia sepertinya mau ke bawah. Kalau kita di sini ambil sell dengan take profit di sini dan katakanlah stop loss-nya ada di candle sebelumnya, maka ini akan kena stop loss. Kita akan loss di sini. Kenapa? Karena ini adalah fake signal, signal palsu. Tapi lagi-lagi ini ada cara menanggulanginya, yaitu apa? Dengan memberikan filter tambahan dari indikator kita atau kita memberikan indikator tambahan untuk memberikan kita konfirmasi yang lebih jelas lagi tentang keadaan di chart. Apakah kita harus masuk atau kita harus stay away dari trade. Dan kebetulan di sini mungkin selama ini saya belum jelaskan ke teman-teman. Teman-teman hanya melihat chart yang kosong kalau saya lagi market analysis, tapi sebenarnya saya ada satu custom indikator yang saya kembangkan sendiri, TUS Momentum namanya. TUS itu trading untuk semua. Jadi indikator ini akan memberikan konfirmasi atau akan memberikan pertanda bahwa saya harus masuk atau saya harus stay away dari market. Jadi ya, baiknya adalah kita memberikan satu konfirmasi tambahan ketika teman-teman lagi trading untuk memfilter signal-signal yang dapat berpotensi sebagai signal palsu. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai MACD atau bisa pakai apa tuh namanya RSI atau bisa pakai stokastik, apapun itu teman-teman bisa gunakan yang paling cocok dengan teman-teman. Tapi kalau saya punya indikator saya sendiri yang mungkin nanti di video selanjutnya kalau memang responnya bagus mungkin akan coba saya berikan ke teman-teman. Oke, tapi intinya dengan memberikan filter tambahan untuk teman-teman ketika trading itu akan mencegah terjadinya fake signal sehingga teman-teman akan bisa lebih aman di dunia trading ini. Oke, jadi baru aja saya bahas kelebihan dan kekurangan dari Heikin Ashi Candle dan bagaimana Heikin Ashi Candle ini dapat membantu trading kita untuk lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai sejauh ini di penjelasan saya ucapkan selamat, teman-teman keren semuanya. Kalau saya mau ambil kesimpulan, saya rangkum lagi dari seluruh penjelasan yang sudah saya berikan, kita bisa lihat bahwa terdapat lebih banyak kelebihan dari Heikin Ashi dibanding kekurangannya. Dan kekurangannya itu sendiri pun sebenarnya bisa kita akali. Gitu. Jadi kelebihannya apa? Pertama, dia mengurangi noise pada market sehingga market terlihat lebih mulus.
Lalu yang kedua adalah bye-bye candle pattern, bye-bye chart pattern. Jadi untuk saya pribadi, Heikin-Ashi candle itu dapat membuat saya lebih fokus terhadap pergerakan market dan tidak terdistraksi oleh candle-candle pattern yang kemungkinan terjadi di saat itu. Lalu yang ketiga, dia membantu saya untuk stay di satu posisi lebih lama karena saya tahu trennya masih berjalan. Dan keempat, struktur market terlihat lebih jelas karena dia menghilangkan noise-noise yang ada. Oke? Dan kekurangannya, dia tidak menunjukkan harga sebenarnya, tapi bisa kita akali dengan menyalakan fitur di TradingView, yang mana teman-teman kalau mau coba pakai TradingView secara gratis bisa klik link di bawah. Lalu yang kedua, dia mungkin dapat memberikan signal yang terlambat. Tapi terlambatnya biasanya hanya satu candle dan itu tidak membuat plan kita, trading plan kita menjadi invalid. Enggak, kita masih tetap dapat entry. Dan yang ketiga, dia mungkin dapat memberikan signal yang palsu atau fake signal. Tapi dengan kita memberikan filter tambahan, kita dapat mencegah terjadinya signal-signal yang palsu dan kita lebih bisa membuat trading kita lebih menjadi optimal. Oke? Ini adalah kesimpulan saya tentang Heikin-Ashi candle dan bagaimana sih contoh nyata kita pakai Heikin-Ashi candle di chart. Oke, kita akan langsung pindah ke chart. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di live chart. Nggak live juga sih, karena sekarang hari Sabtu, pas saya lagi rekam ini. Jadi, market sedang tutup, tapi di sini kita bisa lihat contoh langsung dari pengaplikasian Heikin-Ashi candle di trading saya, dan bagaimana dia dapat membantu trading saya untuk lebih baik lagi. Oke, di sini kita sedang ada di pair CHF-JPY, Swiss franc versus Japanese yen, di time frame 4H, 4 hour, dan saya nemu contoh bagus di sini nih. Di gerakan yang satu ini yang sudah saya berikan tanda panah. Jadi gini, kita bisa lihat di sini market sedang apa? Dia sedang turun. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini di sini yang nggak kelihatan ini ada high, lalu dia ada low, lalu dia membentuk lower high, dia membentuk lower low, dia membentuk lower high lagi, lalu dia membentuk terakhir lower low. Dan kita bisa lihat di sini market sedang pullback, naik ke atas seperti yang saya sudah bilang di video saya sebelumnya bahwa market kalau dia memang mau turun, dia nggak akan langsung turun jauh, tapi dia akan turun, naik dikit untuk melakukan pullback, lalu dia akan turun lagi. Dan ini yang sedang terjadi di market ini, di market tersebut. Nah, kita bisa lihat ketika dia pullback, dia menembus kedua buah moving average. Lalu, apa yang terjadi? Dia nge-break keduanya dengan candle yang kita bilang engulfing. Engulfing apa? Engulfing itu candle yang terlihat lebih besar dibandingkan dengan kedua candle sebelumnya. Jadi misalkan ini candle naik, candle kedua dia naik, waduh, candle kedua dia naik, lalu candle ketiga dia nge-break si candle kedua ini. Ini candle yang ketiga ini namanya engulfing, yang merupakan candle konfirmasi bahwa harga akan ke arah yang kita mau. Dalam hal ini adalah dia ke bawah. Nah, ini di normal Japanese candlestick. Kita bisa lihat harga lagi turun, kemudian dia pullback, dan dia membentuk candle engulfing, atau ini juga bisa dibilang 3-pin pattern namanya ini. Karena kalau ada, seperti yang tadi saya bilang, kalau ada candle, sebentar ini zoomnya terlalu dekat, jadi dia jelek gambarnya. Ada candle kedua, candle ketiga dia nge-break si candle kedua. Ini polanya namanya 3-pin pattern. Nah, kita bisa lihat di sini, daerah yang saya kotakin ini, sudah terjadi 3-pin pattern atau sudah terjadi konfirmasi untuk sell di sini. Tapi apa yang terjadi?
kita misalkan ambil sell di sini. Stop loss katakanlah di high sebelumnya untuk keperluan video ini. Apa yang terjadi? 2 candle, 3 candle setelah candle signal ini, tanda kutip signal, dia break ke atas dan kita kena loss. Disinilah candle yang biasa, Japanese candlestick, dapat memberikan konfirmasi yang palsu. Tapi kalau kita lihat area yang sama, tapi kita ubah ke Heikin Ashi, jadi untuk mengubahnya ada di sini, Heikin Ashi. Kita scroll ke area sini. Teman-teman bisa lihat, candle yang tadinya adalah candle engulfing yang ngebreak si moving average ini, kalau di Heikin Ashi dia masih aman. Dia masih candle yang putih, yang naik. Dia belum keluar adanya konfirmasi untuk sell. Jadi, apa yang terjadi? Kita di posisi ini aman. Kita nggak mengambil signal yang palsu yang diciptakan oleh candle Japanese candlestick yang normal. Lagi-lagi, saya katakan di sini bahwa ya, ketika kita trading, itu ada banyak faktor lain yang menyebabkan kita mengambil keputusan untuk sell atau buy. Tapi untuk keperluan edukasi di video ini, saya mengambil contoh yang sekarang saya tunjukkan. Jadi, disinilah kita bisa menjadi lebih baik di trading. Kenapa? Karena candle Heikin Ashi menghapus segala noise yang ada, sehingga kita bisa konsentrasi dengan keadaan market yang terjadi sekarang. Oke, ini contoh pertama. Lalu berikutnya saya punya contoh yang ini ada hubungannya dengan market structure. Market structure memang mungkin belum saya bahas di channel ini, yang mana nanti akan saya bahas di video berikutnya tentang market structure. Tapi pada intinya, market structure itu seperti ini, teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita tahu market lagi naik, itu kan market akan naik, pullback, naik, pullback, lalu naik, seperti itu kan. Nah, pada kenyataannya, market tidak bergerak semulus ini, tetapi market itu membuat, kalau ini kita bilang structure, di dalam structure, itu market membuat yang namanya internal structure. Seperti ini. Jadi kalau structure yang luar ini bilangnya external structure, di dalamnya ada internal structure. Jadi market bergeraknya itu sebenarnya nggak mulus seperti ini. Tapi dia bergerak seperti ini. Naik, 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 lalu dia turun, lalu dia naik lagi lebih tinggi, lalu dia turun seperti ini. Tapi di dalamnya terdapat struktur-struktur kecil yang terjadi. Ini yang dinamakan internal structure di dalam external structure. Ini adalah internal structure. Nanti di video berikutnya saya akan bahas internal dan external structure dan bagaimana kita bisa mengambil benefit dari keduanya untuk trading kita. Tapi untuk sekarang ini kita coba bahas dulu bagaimana Heikin Ashi Candle dapat membantu kita membedakan structure-structure penting mana yang bisa kita ambil. Oke, sebentar. Saya hapus dulu ini semua. Oke, ini kita hapus juga. Oke, sekarang di sini kita ada di normal Japanese candlestick. Kita di sini bisa tahu bahwa price, terutama di sebelah sini, itu sedang naik karena dia membentuk low. Ini high, ini low, lalu ini ada higher high, higher low. Nah, ini yang namanya internal structure nih. Tapi untuk keperluan video ini, katakanlah ini lower high, ini lower low, lalu dia naik lagi, higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini kita mulai bingung. Kenapa? Nih, di bagian yang saya kotakin di sini. Kita mulai bingung di sini. Kenapa? Karena ini terlihat sebagai internal structure.
Ini internal structure di sini, lalu tapi kita bingung nih. Ini high-nya di mana? Low-nya di mana? Di mana kita harus mengambil keputusan bahwa ini adalah high, ini adalah low. Jadi kita sedikit bingung di sini. Tapi lagi-lagi kalau kita nyalakan di Heikin Ashi, kita bisa lihat bahwa oh ternyata apa yang terjadi di dalam kotak ini merupakan pergerakan harga yang tidak signifikan, dan kita bisa bilang bahwa yang terjadi di dalam kotak ini merupakan satu rangkaian dari struktur yang ada di sini sampai dengan di sini. Kita coba ubah lagi ke Japanese candlestick yang biasa. Kita bisa agak bingung karena dia membuat wick di sini, membuat wick di sini, yang membuat kita bingung karena terlihat seperti struktur. Yang padahal kalau kita ubah ke Heikin Ashi, dia terlihat bukan sebagai struktur, tapi sebagai garis biasa aja gitu. Tapi tenang, pada kenyataannya ketika nanti kita trading secara real, secara langsung, kita tidak terlalu memusingkan hal-hal seperti ini. Saya ketik lagi di sini ya, supaya teman-teman lebih jelas. Pada real trading, kita tidak memusingkan struktur kecil seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah trading untuk semua. Jadi nantinya ketika di real trading, kita akan simplifikasi proses tradingnya. Oke, jadi apa yang saya sebut di sini hanya merupakan bagian dari edukasi, tapi nanti di tradingnya kita tidak akan sepusing ini, kita tidak akan seribet ini. Tenang aja teman-teman. Oke, jadi dari penjelasan saya barusan, teman-teman mungkin udah bisa lihat ya, bagaimana sih Heikin Ashi ini dapat memperhalus struktur-struktur market yang ada sehingga kita bisa fokus dengan struktur yang terjadi di market. Oke? Sampai sekarang, sampai saat ini, apakah teman-teman jelas atau apakah teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau teman-teman masih ada yang ingin tanyakan, silakan komen di bawah. Saya akan saya akan jawab satu persatu komen-komen teman-teman. Dan kalau kalian teman-teman suka dengan video ini, bisa klik like, lalu subscribe, dan itu akan sangat membantu saya sekali untuk menyebarkan konten-konten edukasi yang lebih baik lagi ke teman-teman semua, supaya kita bisa dapat penghasilan tambahan bersama-sama, tanpa ribet, tanpa repot-repot, dan kita bisa maju bersama-sama. Jadi, sekian konten edukasi pertama saya tentang Heikin Ashi. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya punya. Ini juga baru konten ketiga. Saya pun masih mencari bentuk seperti apa sih yang bagus untuk saya menjelaskan tentang konsep-konsep dari trading untuk semua ini. Dan tentunya feedback dari teman-teman akan sangat membantu saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau teman-teman punya komentar, feedback, silakan taruh di bawah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a safe trading week. Semoga teman-teman tradingnya lancar semua dan bisa mengakhiri minggu dengan profit. Oke, sampai jumpa.